Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pelaksanaan sholat Id di Jogja dan juga Jakarta. Sekarang kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan dari rekan-rekan kami pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Surabaya dan juga Makassar. Kita ke Surabaya terlebih dahulu ya. Sudah ada rekan kami, ada Goldi Gumilang di sana yang akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini. Goldi. Selamat pagi Bayu dan juga pemirsa, selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Hari ini pelaksanaan ibadah ataupun sholat Idul Adha di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya berlangsung khidmat dan juga khusyuk. Sekitar 40.000 lebih jamaah menghadiri sholat Idul Adha di masjid ini. Kami pantau sedari pukul 5 pagi tadi jamaah mulai berdatangan dan pada pukul 6:15 sholat Idul Adha dimulai yang dipimpin oleh Imam Kiai Haji Abdul Hamid dan juga khotib Profesor Insinyur Dr. Muhammad Nuh. Dan hari ini juga dari Masjid Al-Akbar Surabaya sudah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, yaitu himbauan untuk para masyarakat ataupun jamaah membawa plastik ataupun kantong plastik sendiri agar sandal yang dibawanya tidak tertukar oleh orang lain maupun sepatu yang dikenakan. Dan hari ini dari Masjid Al-Akbar Surabaya sendiri, hewan kurban yang akan disembelih pada hari besok, tepatnya hari Jumat, yaitu 30 ekor sapi dan juga 43 ekor kambing. Sementara untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan juga untuk pembagian hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian untuk pembagiannya sendiri Bayu dan juga pemirsa nanti akan dibagikan ke setiap kelurahan di kawasan Jambangan, Jawa Timur ini atau tepat berada di sekitar wilayah Masjid Al-Akbar Surabaya dan disalurkan langsung ke masyarakat. Bayu. Ya, Goldi, dari pantauan Anda siapa-siapa saja tokoh yang hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini? Baik Bayu, hari ini selain dari masyarakat di Surabaya maupun di Jawa Timur yang hadir di sholat di Masjid Al-Akbar Surabaya, tadi kami juga memantau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa beserta jajarannya yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga ada beberapa jajaran dari Forkopimda Jawa Timur ini juga melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di masjid ini. Dan pelaksanaannya ini digelar sejak pukul 6:15 dan saat ini khotbah sudah berakhir yang bertemakan membangun generasi keislaman yang kekitaan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan saat ini para jemaah mulai meninggalkan Masjid Al-Akbar untuk menuju ke rumah mereka masing-masing. Bayu. Iya, Goldi, Anda sudah sampaikan apakah sholat Idul Adha kali ini di Masjid Anda melaporkan sudah selesai? Ada agenda apa lagi? Apakah kemudian proses pemotongan hewan kurban juga akan berlangsung pada hari ini atau esok hari seperti di Masjid Istiqlal? Baik Maria, hari ini nanti akan dilakukan penyerahan simbolis oleh pihak dari Pemprov Jawa Timur, utamanya ini adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, yaitu menyerahkan sapi yang dikorbankan Presiden Joko Widodo, yaitu sapi jenis limosin yang berat bobotnya sekitar 1 ton 150 kg. Nanti akan diserahkan secara simbolis, karena selain Presiden Joko Widodo yang berkorban di Masjid Al-Akbar Surabaya ini, ada juga Gubernur Khofifah dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu sapi jenis limosin juga yang berat rata-ratanya sekitar 1 ton. Selain dari Presiden, kemudian Gubernur, Wakil Gubernur, ataupun Sekda, ini masyarakat juga ikut andil dalam berkurban di Masjid Al-Akbar Surabaya. Kami mendapatkan informasi dari Humas Al-Akbar, ini ada sekitar 30 sapi dan 43 sapi yang akan disembelih pada hari esok, tanggal Jumat 30 Juni 2023. Maria, Bayu. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Surabaya. Ada 30 sapi dan juga 34 kambing yang akan dilakukan pemotongan pada esok hari dan juga sudah usai sholat Idul Adha di sana. Bagaimana dengan di Makassar, tempatnya di Masjid Al-Markas Al-Islami, sudah ada rekan kami, ada Samsul Marif di sana. Silakan dengan laporan Anda.
Iya, Bayu, Maria dan pemirsa, mungkin sama dengan Surabaya saat ini pelaksanaan sholat Idul Adha di lokasi kami mengabarkan saat ini, yakni di Masjid Al-Markas Al-Islam juga sudah selesai dilakukan. Warga sudah mulai meninggalkan masjid baik dari dalam masjid maupun dari pelataran, karena memang dari pantauan kami memang tadi di sini ada ribuan warga yang melaksanakan sholat Idul Adha di tempat ini. Warga hanya tinggal bersuah foto bersama keluarga mereka untuk memberikan momen tadi saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun tadi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yang bertindak selaku imam adalah Imam Masjid Al-Markas Al-Islami Dr. Andes Haji Mursyidin Abdul Hamid, sedangkan yang bertindak selaku khotib adalah mantan Menkumham era SBY, yakni Bapak Profesor Hamid Awaludin. Dan tadi khotib menyampaikan khutbah dengan bertemakan patuh seorang anak. Tadi menyajikan bagaimana perenungan tentang makna kurban, bertelen dengan bagaimana peran orang tua mendidik anak yang seperti yang diteladankan Nabi Ibrahim, seperti itu. Dan nantinya setelah selesai pelaksanaan sholat, sekarang sementara berlangsung secara halal pengurusi dengan khotib tadinya, dan nantinya akan ada pemotongan hewan kurban yang mungkin informasi kami dapatkan akan dilaksanakan mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tadi pagi, informasi terakhir tadi pagi yang kami terima bahwa ada sekitar 13 ekor sapi yang nantinya akan disembelih di tempat ini, dan ada 7 ekor kambing. Tentu biasanya menurut pengalaman tahun lalu jumlah ini masih akan bertambah. Biasanya warga akan datang membawa hewan kurban mereka yang akan disembelih juga di tempat ini, dan tentunya pihak panitia dari penyembelihan hewan kurban juga sudah membagikan kupon-kupon kepada warga sekitar maupun kepada jamaah masjid untuk pembagian hewan kurban. Karena memang sehari sebelumnya panitia sudah mulai membagikan kupon-kupon tersebut untuk menghindari banyaknya warga yang akan mengantri membludak di tempat ini, karena biasanya tempat ini menjadi salah satu area pusat pemotongan hewan kurban yang berada di tempat ini. Selain di tempat ini, Masjid Al-Markas Al-Islami, tentunya untuk di wilayah Makassar ada beberapa lokasi lainnya yang menjadi tempat favorit untuk pelaksanaan sholat Id. Di antaranya ada di Masjid Raya Makassar, kemudian di Lapangan Karebosi, kemudian ada juga di Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah. Tentunya di semua tempat di Makassar ini sangat ramai untuk pelaksanaan sholat Id. Warga mulai berdatangan sejak dini hari usai sholat subuh untuk mengunjungi tempat-tempat, karena biasanya jika terlambat datang ke tempat ini, akses jalan sudah mulai tertutup karena tidak hanya di pelataran masjid, namun di jalan-jalan di sekitar masjid, seperti di jalan-jalan sekitar Masjid Al-Markas Al-Islami ini sudah tertutup, karena biasanya ada juga warga yang menggelar sajadah mereka untuk ikut sholat di tempat itu. Baik, itu dulu Maria dan Bayu, laporan dari Makassar. Minal aidin untuk teman-teman semuanya. Kembali ke teman-teman di Jakarta. Oke, baik, terima kasih Samsul Marif melaporkan langsung dari Masjid Al-Markas Al-Islami. Nanti juga akan dilakukan pemotongan hewan kurban nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, betul. Nah, kami jeda, nanti kami akan kembali dengan pelaksanaan sholat Id di Masjid Istiqlal dan juga di Yogyakarta. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.